Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan setelah UTS. Jadi apabila kemarin sebelum UTS kita sudah membahas tentang hubungan Muslim dan non-Muslim di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin dan Daulah Umayyah, baik yang di Damaskus maupun yang di Andalusia. Maka kali ini kita akan menyambung ke daulah besar setelah Daulah Bani Umayyah, yaitu Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah sendiri merupakan daulah yang cukup lama berdiri, yang berkuasa sekitar kurang lebih 5 abad, yaitu sekitar mulai 750 Masehi hingga tahun 1250 Masehi, atau itu sekitar tepat ketika Baghdad runtuh di tangan Mongol. Dan juga ketika berdirinya Daulah Abbasiyah, pusat pemerintahan Islam yang dahulu di Damaskus, yang di masa pemerintahan Umayyah, kali ini dipindahkan ke Irak. Pertama di Kufah dan Basroh karena pusat kekuasaan Abu Muslim Al-Khurasan di sana. Lalu di zaman Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah mendirikan kota Baghdad dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan. Jadi pusat pemerintahan Daulah Abbasiyah itu terletak di kota Baghdad. Dan berikut kita bisa melihat ini adalah daerah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang memanjang dari sekitar Afghanistan di timur hingga Mesir. Di sini ada yang berwarna ungu ya. Di sini ada Daulah Aghlabiyah dan Tohiriyah. Tohiriyah dan Aghlabiyah ini juga termasuk masih di bawah pemerintahan atau masih di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah, tapi mereka memiliki otonomi sendiri. Adapun di sini di Andalusia, tepatnya di Cordova, seperti kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ketika itu berdiri kekhalifahan Cordoba atau dikenal juga Daulah Umayyah yang ada di Andalusia. Gitu. Jadi yang berada langsung di bawah pemerintahan Abbasiyah itu mulai di sekitar Iran, Iran ada Samara, Baghdad, eh, lalu juga di Jazirah Arab, Syria, Anatolia, Turki, Mesir hingga ke Libya. Jadi ini menunjukkan bagaimana luasnya eh, pemerintahan Daulah Abbasiyah, yang dimana pada waktu itu disebutkan bahwasanya juga peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya. Dan daerah tadi, Baghdad, Kufah, Basroh, itu juga ber- berada di sekitar atau di wilayah yang merupakan kampung halaman atau basis masyarakat Kristen Nestorian. Nah, jadi Kristen Nestorian ini seperti kita sudah bahas beberapa pertemuan yang lalu, itu adalah komunitas pengikut Nestorius. Nestorius adalah uskup Konstantinopel yang dihukumi sebagai bidat atau sesat ya karena dia mengajarkan bagaimana Yesus itu eksis sebagai dua pribadi, yaitu Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai putra Allah. Adapun doktrin yang ada di Kristen hari ini itu adalah Yesus 100% manusia, 100% Allah. Jadi tidak ada pembagian dua pribadi. Nah, tapi Nestorius merasa tidak seperti itu. Ia mengimani bahwasanya Yesus itu memiliki dua pribadi. Jadi di dalam diri Yesus itu ada Yesus sebagai manusia dan ada Yesus sebagai Tuhan Allah. Ya, makanya Nestorian, gereja Nestorian ini yang basisnya ada di sekitar Irak dan Iran, yang lahirnya di sekitar Baghdad itu, menolak konsep Allah yang disalibkan, karena yang disalibkan bukan Allah tapi manusia, dan juga menolak istilah Maria Bunda Allah atau Theotokos. Mereka mengimaninya Kristotokos karena tidak mungkin seorang Tuhan bisa lahir dari rahim seorang manusia. Adapun yang lahir dari rahim seorang manusia adalah manusia itu sendiri, yaitu Kristus. Jadi Kristotokos. Tentu ini mendapatkan banyak penolakan eh, dari Vatikan, dari Konstantinopel dan dari Bizantium waktu itu, sehingga dihukumi bidat atau sesat. Nah, di daerah ini yang merupakan basis masyarakat Kristen Nestorian, Daulah Abbasiyah berdiri. Dan ini membuat masyarakat Kristen Nestorian memiliki posisi tinggi di kalangan dhimmi. Jadi dari masyarakat dhimmi yang paling tertinggi adalah
masyarakat Kristen Nestorian. Bahkan mereka diangkat menjadi pemimpin bagi masyarakat Kristen yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Dari tadi kita lihat dari Irak yang memanjang hingga ke Mesir atau ke wilayah Afrika Utara. Namun ada faktor lain sebenarnya yang selain yang membuat masyarakat Kristen Nestorian itu mendapatkan posisi yang tinggi di zaman itu, yaitu faktor teologis dan faktor politis. Faktor teologis adalah di mana konsepsi ketuhanan yang ada, jadi mereka memandang Yesus itu adalah manusia, yang mana dia ada diri manusianya dan ada pribadinya Tuhan. Dan ini mungkin dianggap memiliki kesamaan dengan Islam yang mana memandang Yesus itu adalah manusia atau Nabi Isa adalah manusia. Jadi tidak sepenuhnya putra Allah. Itu yang diimani oleh Nestorian dan memiliki sedikit irisan persamaan dengan yang diimani Muslim. Dan ini membuat Daulah Abbasiyah lebih suka dengan Nestorian dibandingkan dengan gereja-gereja dari Kristen yang lain karena mereka mengusung Trinitas. Adapun faktor politisnya adalah gereja Nestorian ini termasuk gereja lokal atau kalau dalam bahasa sejarah gereja adalah gereja nasional yang mereka tidak ada hubungan sama sekali dengan gereja-gereja Bizantium. Yang mana Bizantium waktu itu berposisi sebagai musuh dari kerajaan Islam. Ini yang membuat Nestorian itu memiliki banyak pengaruh. Nanti mungkin akan tersebut beberapa tokoh-tokoh dari Nestorian ya. Lalu kita beranjak ke kebijakan, terdapat di sini dibagi ke dalam dua ya. Ada yang pro, yang sifatnya positif kepada non-Muslim, dan nanti ada yang sifatnya negatif atau yang kontra terhadap non-Muslim. Yang pertama adalah hubungan baik dengan gereja Nestorian. Ini melanjutkan yang tadi, bagaimana gereja ini mendapatkan perlindungan dan mendapatkan keutamaan dibandingkan gereja-gereja lain, dan juga diangkat menjadi pemimpin bagi masyarakat Kristen seluruhnya. Kita sudah tahu bahwasanya di wilayah tersebut tidak hanya ada gereja Nestorian ya, ada Yakobit di situ, ada Melkite, ada Koptik dan lain sebagainya. Lalu juga para khalifah dan para gubernur waktu itu mereka banyak mengangkat wazir dan pejabat dari kalangan dhimmi. Mereka menempati posisi-posisi penting yang mana ini menunjukkan bagaimana khalifah itu tidak anti dengan non-muslim, khususnya dalam masalah administrasi dan pemerintahan. Dan yang ketiga, dan ini sifatnya kasuistik hanya terjadi di beberapa khalifah, yaitu penghapusan diskriminasi dan persekusi, khususnya di zaman Al-Mu'tadid dan Al-Muqtafi. Al-Muqtafi adalah anaknya dari Al-Mu'tadid yang melanjutkan estafet kepemimpinan, di mana keduanya memiliki itikat yang baik terhadap non-Muslim, di mana mereka menghapuskan diskriminasi, pajak juga tidak sebesar dibandingkan khalifah-khalifah yang lain. Lalu juga bagaimana kelompok-kelompok tersebut jadi kelompok-kelompok gereja, para pemuka-pemuka gereja memiliki memiliki hubungan yang baik dengan khalifah waktu itu. Oleh karena itu Al-Mu'tadid disebut juga ini di dalam salah satu literatur Kristen sebagai salah satu nikmat yang Tuhan berikan pada pengikut Kristus. Ini menunjukkan eh, bagaimana kebijakan dan juga hal-hal baik yang lahir itu di masa kepemerintahan beliau. Ini diafirmasi sendiri oleh sumber Kristen. Lalu di samping itu ini masih di pembicaraan tentang yang pro, bagaimana pejabat-pejabat dari kalangan dhimmi itu memiliki posisi yang strategis. Ada yang menjadi pejabat sebagai sekretaris istana atau katib, ada yang menjadi penanggung jawab Bait al-Mal atau perbendaharaan negara, lalu ada yang menempati posisi sebagai wazir pelaksana kebijakan khalifah dan juga arsitek istana. Dan di selain pejabat-pejabat tersebut terdapat juga posisi strategis lain yang dekat dengan istana seperti tabib dan penerjemah. Mungkin ini juga kita temui di zaman Umayyah, bagaimana penerjemah-penerjemah itu karena bahasa internasional yang digunakan waktu itu adalah bahasa Yunani, jadi para penerjemah ini memiliki peran penting dalam mengkomunikasikan urusan dalam negeri dengan urusan luar negeri. Dan juga tabib
tabib-tabib dari tabib-tabib dari ilmu kedokteran itu juga banyak berkembang dari komunitas-komunitas Kristen yang ada di Suryani. Suryani itu masyarakat Kristen asli atau itu adalah suku yang ada di Syria, Lebanon. Lalu juga mereka dengan mengangkat mereka sebagai pejabat itu tidak menunjukkan bahwasanya seluruh kebijakan berarti positif kepada masyarakat umum. Karena yang diangkat menjadi pejabat itu hanya sebagian dan sebagian besar lainnya kebijakan kepada masyarakat zimmi itu bisa jadi bertolak belakang. Jadi tidak bisa dijadikan patokan dengan banyaknya non-muslim atau dhimmi yang diangkat menjadi pejabat pemerintahan itu akan berbanding lurus dengan dukungan positif atau kebijakan khalifah kepada masyarakat dhimmi secara umum. Ini di dalam buku Uzara al-Nasroniyah wa Kutabuha fil Islam kalangan Louis Sekou. Louis Sekou ini ya orang Kristen, tercatat di dalam sejarah ada sedikitnya 75 wazir, 300 sekretaris atau katib di dalam istana dan 31 profesi lainnya seperti pemimpin pasukan, wali, duta dan sebagainya selama masa pemerintahan awal peradaban Islam. Nah, ini menunjukkan bagaimana para khalifah waktu itu meskipun didominasi oleh masyarakat muslim tidak anti dengan pejabat-pejabat dengan pejabat-pejabat atau pengurus administrasi dari non-muslim. Adapun selain kebijakan yang tadi terdapat pula kebijakan-kebijakan yang sifatnya kontra atau negatif. Seperti di beberapa khalifah mereka mencoba melakukan penghapusan dhimmi, meminimalisir atau menghilangkan peran masyarakat dhimmi dari pemerintahan. Seperti Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah al-Mahdi, Harun al-Rasyid, al-Mutawakkil, dan al-Muqtadir, mereka mengurangi sedikit demi sedikit. Penerjemah dikurangi, dan mereka lebih mengutamakan masyarakat Arab Muslim dibandingkan masyarakat Arab non-Muslim atau masyarakat non-Arab yang tidak Muslim juga. Seperti yang berasal dari tadi dari orang-orang Nestorian. Jadi mereka mengutamakan mereka yang beragama Islam dan Arab. Dan juga di wilayah publik di masyarakat non-muslim dilarang untuk menunjukkan simbol salib di luar gereja, membunyikan lonceng dan mengkonsumsi anggur dan khamar di seluruh negeri, khususnya di jalan-jalan utama di Baghdad. Dan juga seperti yang sudah terjadi lalu-lalu, jizyah atau pajak itu juga diberlakukan di masa ini. Namun di beberapa masa khalifah itu terdapat literatur yang menyebutkan terjadi pelipat gandaan pembayaran jizyah. Jadi jizyah yang dikenakan itu bukan hanya pajak orang, tapi pajak orang dan pajak kepemilikan. Jadi misalnya seseorang memiliki rumah dan ladang, berarti dia membayar pajak untuk dia sendiri, pajak orang, juga membayar pajak untuk ladangnya dan juga pajak untuk rumahnya. Dan ini terjadi salah satunya di masa Al-Mu'tasim. Sehingga Khalifah Al-Mu'tasim itu mendapatkan julukan Aduwun Nasoro. Jadi musuh orang-orang Kristen ya. Karena sedemikian eh, sedemikian ekstrimnya kebijakan khususnya di bidang pajak tadi. Dan hal-hal lain ini seperti di zaman Abu Ja'far al-Mansur, khalifah kedua yang juga disebut sebagai pendiri yang sebenarnya dari Daulah Abbasiyah, Al-Mu'assis Al-Hakiki, ya, di mana di zaman itu melarang simbol agama di ruang publik, juga memberikan penanda khusus pada masyarakat dhimmi, memberlakukan pajak yang berlipat ganda dan menjauhkan mereka dari pemerintahan. Lalu juga Khalifah Al-Mahdi melakukan hal yang serupa dengan memaksa warga-warga Aleppo untuk menarik masyarakat-masyarakat Kristen yang ada di sana untuk masuk atau memeluk agama Islam. Aleppo itu ada di Syria hari ini ya. Lalu ada Harun al-Rasyid. Di Khalifah Harun al-Rasyid juga memaksa orang-orang Yahudi dan Kristen yang ada di wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah untuk mengikuti kebiasaan masyarakat Muslim. Dan juga memaksa Banu Tanuh. Banu Tanuh adalah kabilah Kristen Arab terakhir yang mereka memeluk agama Kristen sebelum datangnya Islam. Seperti kita bahas di pertemuan yang kedua. Mereka akhirnya memeluk Islam semuanya. Dan ini menandakan bahwasanya semua kabilah Kristen Arab yang
awalnya memeluk agama Kristen, sekarang sudah memeluk Islam. Tentu kita tidak bisa melihat ini sebagai masuk Islam dengan sukarela ya. Jadi ada tendensi dari tekanan dari penguasa, tapi juga ada beberapa dari mereka yang sukarela atau ada hal-hal lain seperti mereka ingin eh, melepaskan diri dari pajak, tapi yang pasti mereka semuanya sudah masuk Islam. Banu Ghassan, Hiroh, Banu Tanuh, dan lain sebagainya, akhirnya mereka memeluk Islam. Dan beberapa kebijakan tersebut itu juga dimaksudkan itu sebagai bentuk balas dendam. Karena Bizantium berlaku semena-mena terhadap masyarakat Muslim, maka para khalifah waktu itu membalas perlakuan orang-orang membalas perlakuan tersebut dengan memberlakukan peraturan yang ketat kepada masyarakat Kristen karena adanya kesamaan agama. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana faktor agama atau faktor teologis ini menjadi alasan kenapa para penguasa Abbasiyah memberikan peraturan yang ketat bagi masyarakat Kristen karena mereka dianggap mata-mata. Ini yang membuat gereja Nestorian itu lepas dari tuduhan tersebut karena dia murni dari masyarakat lokal. Jadi terlepas dari tuduhan mereka adalah mata-mata Bizantium. Lalu apa dampak dari kebijakan tersebut? Disebutkan pada kisaran 744 hingga 768 Masehi, ada sedikitnya 24.000 masyarakat Koptik yang ada di Mesir memeluk Islam. Tujuannya apa? Tujuannya bukan ingin mendapatkan hidayah ya, tapi mereka agar terbebas dari pajak. Karena begitu mereka masuk Islam, maka mereka dilepaskan dari pajak orang sebagai zimmi atau jizyah tadi. Dan juga migrasi sekitar 12-an ribu orang Armenia. Armenia juga termasuk salah satu wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah menyeberang ke perbatasan Bizantium. Akhirnya mereka memohon pertolongan kepada Bizantium karena mereka mendapatkan persekusi seperti tadi. Mereka mendapatkan diskriminasi dan persekusi dan dianggap antek-antek atau mata-mata Bizantium. Inilah yang membuat banyak orang-orang Kristen yang ada di Armenia itu akhirnya migrasi ke wilayah kekuasaan Bizantium. Oke, mungkin itu yang sekilas terkait Daulah Abbasiyah. Lalu di kesimpulan, silahkan antum tulis apa yang bisa antum simpulkan dari pembahasan tadi tentang kebijakan yang pro dan kontra, dan juga Daulah Abbasiyah adalah daulah yang panjang, ada 5 abad, dan tentu ada banyak kebijakan, pasang surut kebijakan, kadang khalifah eh, condong kepada non-muslim, di kala yang lain khalifah yang selanjutnya memiliki kebijakan yang sangat ekstrim kepada non-muslim. Silakan antum tuliskan kesimpulannya yang akan kita cek di pertemuan selanjutnya. Lalu untuk menutup pertemuan kali ini ada tugasnya yaitu coba antum cari. Kita sudah membahas tentang eh, Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Coba antum cari di berbagai literatur bagaimana sih kontribusi mereka, kontribusi masyarakat dhimmi atau kontribusi masyarakat non-muslim dalam peradaban Islam. Di sini non-muslim Yahudi dan Kristen ya. Kristen di situ Kristen yang lokal ada orang Nestorian, ada orang Yakobit dan lain sebagainya. Nah, bagaimana apa kontribusi mereka dalam peradaban Islam khususnya di masa-masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah. Oke, itu saja. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu secara offline dan silahkan dikerjakan tugasnya agar pertemuan kita minggu depan semakin eh, semakin menarik. Oke, hadza minni wa syukron ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.